Halo Mas Kuka, bagaimana kabarnya Mas sekarang di sana? Kabar baik, alhamdulillah, agak kedinginan aja. Ya, kedinginan, tugas semua lancar, aman, terkendali? Insya Allah ada progresnya. Oke teman-teman, para pendengar podcast Greenasia. Jadi, untuk kali ini saya akan mewawancari Mas Kuka. Nah, buat yang belum tahu Mas Kuka, aku bakalan perkenalkan dulu nih. Jadi, Karisar Kahvi atau dia biasa dipanggil Kuka adalah seorang jurnalis sains. Dia adalah seorang reporter dan mantan wakil editor di Jakarta Post, di mana ia melaporkan dan menulis isu-isu tentang lingkungan dan sains. Saat ini, ia sedang mengejar gelar master di program pelaporan sains, kesehatan, dan lingkungan di NYU atau New York University. Kuka lahir dan besar di ibu kota Indonesia, Jakarta, dan dia sekarang tinggal di New York. Wow, berarti Mas udah meng-accomplish atau mencapai banyak hal ya Mas, untuk umur yang masih muda. Ya, pencapaian itu relatif sih ya. Ya alhamdulillah, disyukuri aja semua yang sudah dijalani dan dicapai. Apalagi di sana bisa dapat beasiswa ya untuk ke sana. Wow. Ya, alhamdulillah nggak nyangka juga pas dapat. Ya, tapi kan beasiswa itu kemudian diikuti dengan kerja yang sangat keras ya, program, apa namanya, master 1,5 tahun, ternyata sangat-sangat lumayan bebannya. Jadi, ya berjuang lagi lah di sini. Aku stalk Instagramnya Mas Kuka tuh pertama kali wawancara langsung dapet tuh Mas. Gitu ya? Iya, aku, apa namanya, waktu itu pertama kali, 2020 waktu masih belum, waktu Covid belum merajalela di Indonesia, waktu itu masukin, eee, apa, berkas, aplikasi lamaran ke Fulbright, ya itu pertama kalinya masukin, berkas, terus beberapa bulan kemudian dipanggil wawancara dan ya alhamdulillah lolos sampai berangkat ke sini. So, yeah, it was, first time, pertama kalinya, daftar. Dan di cover secara penuh ya Mas di sana? Sort of, ya ada beberapa hal yang nggak bisa aku ceritain, tapi ya, ya kurang lebih di-cover, secara penuh untuk kuliahnya. Mungkin Mas bisa ceritain Mas waktu itu S1-nya di UI, ambil jurusan apa dan apa yang Mas pelajarin waktu, S1 di sana? Oke, untuk S1 aku, kuliah di UI, Universitas Indonesia, jurusan komunikasi, peminatannya jurnalisme. Kenapa milih, komunikasi, lalu peminatannya jurnalisme, karena memang, dari, kayak waktu itu SMA ya, muncul cita-cita pengen jadi jurnalis gitu. Hmm. Terus, waktu itu dibimbing sama ayahku, dia bilang, "Ya kalau misal kamu mau jadi jurnalis, ya udahlah kuliahlah yang sesuai, apa namanya, dengan bidang yang pengen kamu kejar itu. Jadi, ambil kuliah komunikasi," gitu. Oh ya udah, daftar komunikasi, masuk UI, kemudian peminatan jurnalisme, eee, ya kalau misalnya tanya apa yang dipelajari, kurang lebih dasar-dasar jurnalistik, ya mulai dari, apa, dasar penulisan, dasar peliputan, sampai ya gimana memproduksi, berita, baik dalam media teks, video maupun audio, eee, ya jadi, semacam pengantarlah, pengantar jurnalisme gitu yang, sedikit banyak kemudian berguna juga apa namanya, pelajarannya dan pengalaman kuliahnya di pas kerja jadi jurnalis. Dan itu cocok banget sih Mas buat Mas Kuka. You seem so personable. Kayak Mas Kuka orangnya personable banget ya. And like, I don't know, aku nggak bisa bilang itu, biar orang lain yang bilang, I don't know. Kalau di sini sih aku, pemalu ya dan lebih banyak, apa namanya, jadi pendiam gitu kan di antara teman-teman kelasku, terutama teman-teman kelas di New York ini gitu, yeah, I don't know, mmm, hmm, yeah, I leave that judgment to other people ajalah. oke Mas. Nah, Mas di sana kan ngambil jurusannya tuh lumayan menarik ya Mas, Science Journalism. Nah, itu ada relevansinya nggak sih Mas dan sambungannya sama S1 yang Mas sudah ambil atau hubungannya dengan kerjaan? Eee, ya kalau misalnya dibilang, apa namanya, nyambung,
kelihatannya nyambung ya, maksudnya dari S1 aku ngambil komunikasi, peminatan jurnalisme, terus kemudian setelah lulus kerja jadi jurnalis, S2-nya juga di bidang jurnalisme gitu kan. Kebetulan lebih spesifik science journalism, dibilang nyambung ya nyambung gitu, dan itu juga kenapa milih jurusan itu juga berangkat dari pengalaman pas kerja, karena, kurang lebih 3 atau 4 tahun terakhir lebih banyak liputan dan nulisnya sebelum kemudian, apa namanya, ditarik jadi editor gitu ya, yang di mana aku nggak begitu banyak aktif, nulis lagi, beberapa tahun terakhir, ya lebih banyak apa namanya, berkecimpung di dunia, di isu lingkungan gitu dan sains. Jadi ya liputan-liputan itu yang kemudian semacam menginspirasi bahwa, oh kayaknya, kuliah lagi, ngambil, eee, apa namanya, jurusan Science Journalism tuh bisa berguna gitu buat pengembangan karir ke depannya. Karena aku memang berpikir kayaknya pengen, fokus di isu-isu sains dan lingkungan gitu kurang lebih. Mantap Mas, apalagi di New York, melting pot-nya Amerika, melting pot-nya dunia bahkan. Iya, iya aku mikirnya, New York juga pusat dari media, walaupun ternyata setelah nyampe sini, oh enggak juga gitu. Maksudnya, memang ada beberapa media, terutama media-media science yang kantor, pusatnya di New York gitu. Eee, but yeah, I mean berada di New York, berada di jurusan itu kemudian mengantarkanku ketemu banyak orang, ketemu banyak jurnalis science yang, eee, apa namanya, yang biasanya namanya itu cuma bisa dibaca di berita aja gitu, di byline berita yang kita baca gitu kan. Tapi kemudian ketemu sama orang ini, sama orang itu gitu kayak, oh wow ketemu banyak idola lah gitu. Ya pengalaman yang sangat, eee, apa ya, aku biasa pakai kata humbling sih, Hmm. aku belajar banyak deh jadi bersyukurlah, aku bersyukur banget bisa dapat kesempatan dan ya kesempatan ini. Pengalaman yang menghamblingkan, such an humbling experience ya. Iya, ya itu yang biasa aku pakai, apa namanya, kalau misalnya ngobrol sama orang, "Gimana ceritanya di New York?" It's a humbling experience, bisa ketemu banyak orang, belajar dari banyak orang, belajar tentang banyak hal. Dan sebelum kita nanti bahas-bahas tentang New York dan kiat-kiat Mas Kuka nih selama jadi wartawan, kita rasanya nggak afdol nih Mas, kalau kita nggak ngomongin, pembahasan utama kita, yaitu saat Mas Kuka melakukan reportase di Meru Betiri. Mungkin kita nanti mau membahas tentang dari sisi humanismenya dan bagaimana, psikolog manusia bekerja sehingga mereka bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Cuman bisa nggak Mas Kuka ceritakan secara singkat tahun 2019, apa nih yang Mas Kuka lakukan di Meru Betiri? 2021 lebih tepatnya, yang liputan Merubetir ini 2021, iya. Jadi, sebenarnya semuanya mulai dari, waktu itu aku sedang kerja di maksudnya sedang ada kerjaan dengan teman-teman, jadi ada organisasi namanya Climate Tracker. Climate Tracker itu organisasi yang fokus, membantu ke pengembangan jurnalis-jurnalis iklim dan lingkungan, mmm, terus kita mikir gimana kalau kita bikin kolaborasi antara jurnalis-jurnalis di Asia Tenggara, karena Climate Tracker itu apa namanya, cakupannya ada di, Asia Asia, Afrika, dan, Latin Amerika gitu, ya karena aku ada di Indonesia, aku fokusnya di region Asia gitu. Terus, kita ngajuin grant ke Pulitzer Center, atas nama Climate Tracker. Jadi ada aku terus, sebentar, 4 orang, ya 4 orang jurnalis lain, satu satu dari Indonesia, satu dari Filipina, satu Kamboja, satu lagi Vietnam. Kita ngajuin grant liputan ke Pulitzer Center buat kolaborasi liputan soal, reforestasi, forest restoration, terus kita ngambil fokus ke, inisiatif atau usaha-usaha, restorasi hutan yang, pelaku utamanya atau dikerjakan utamanya oleh, masyarakat gitu. Jadi bukan sama pemerintah, bukan sama
mmm, NGO gitu, mungkin eee, bisa bekerja sama dengan aktor-aktor itu gitu, tapi fokusnya adalah, aktor utamanya adalah si, masyarakat gitu, terutama yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan. Aku ngambil Meru Betiri, karena Meru Betiri itu pernah jadi pilot project dari, mmm, nama proyeknya REDD Plus, itu, grant atau inisiatif dari Norwegia yang diberikan kepada Indonesia untuk usahanya melindungi dan juga kemudian merestorasi hutan gitu, mengurangi deforestasi, yang penting untuk kemudian mitigasi perubahan iklim. Eee, Terus setelah riset-riset, oh, di Meru Betiri ada nih usaha, inisiatif kolaborasi antara pihak Taman Nasional, Meru Betiri itu kan taman nasional, dengan masyarakat setempat buat, eee, menarik mereka tuh yang tadinya mereka illegal logging, jadi enggak gitu, ada mata pencaharian alternatif. Jadi sebenarnya fokusnya di situ gitu, melihat gimana kolaborasi si Taman Nasional dengan masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar Meru Betiri ini, supaya mereka, apa namanya, berperan aktif gitu dalam mengurangi deforestasi atau bahkan memulihkan kembali hutan yang dulu telah mereka tebang. Itu sih premis, liputan dan background, luas, projeknya gitu, kenapa aku bisa sampai di Meru Betiri itu tahun 2021. Dan dari data yang ada, 2019 dari 2001 sampai 2019 aja itu bahkan 15.800 HA dan 12.200, hutan itu rusak ya, Mas. Berarti sebetulnya bisa dibilang itu bisa dalam skala yang masif ya, Mas, kehilangan forestasi tersebut? Iya, aku lupa angkanya karena itu udah liputan, oh guys itu liputan tahun lalu pada, tapi ya aku lupa gitu sama angka-angka, detail angka itu. Tapi iya, maksudnya kan, masyarakat ini kan udah lama tinggalnya di, sekitar Taman Nasional itu kan, mungkin udah dari beberapa puluh tahun gitu. Dan, sejak saat itu salah satu mata pencarian utama mereka adalah dari kayu itu gitu, walaupun sebenarnya itu ilegal karena, itu taman nasional kan, taman nasional adalah kawasan yang dilindungi, kelestariannya terutama daerah tutupan hutannya, pohon-pohonnya gitu. Tapi ya mereka selama beberapa puluh tahun, terakhir, belas atau puluh tahun terakhir, mmm, ya hidup dari, itu menebang kayu di dalam, wilayah taman nasional itu gitu. Mmm. So ya itu kalau misalnya dibilang bisa masif, ya aku lupa perbandingannya sama let's say Jakarta gitu atau sama Tangerang Selatan atau sama Pamulang gitu, Pamulang juga kayaknya lumayan luas, tapi iya itu, jumlah yang, nggak main-main. Iya, dan saya setuju dan buat teman-teman yang mungkin sudah baca, reportase dari Mas Kuka di Jakarta Post, di situ kita bisa melihat ya Mas, seperti contohnya Bapak Suhartono, terus ada Bapak Rohmat, yang mereka harus terjadi sesuatu dulu, ke mereka misalnya ya kakinya terkena pohon lalu merubah pikiran mereka. Jadi sebetulnya bisa jadi untuk merubah pikiran orang tersebut tuh harus ada suatu, instansis yang bisa membuat mereka berubah pikiran juga ya Mas? Iya, iya, iya waktu itu ada, ya aku lupa, Pak Suhartono tuh yang mana gitu, yang dia ketimpa pohon kah atau yang kena gergaji mesin kah gitu, soalnya ada cerita-ceritanya juga serem-serem gitu. Ada yang katanya, "Ya istri saya meninggal karena kanker, ini mungkin karma dari menebang pohon sembarangan," gitu kan, akhirnya duit yang kekumpul tuh ya sia-sia gitu karena habis juga buat pengobatan kanker dan lain sebagainya gitu. Eee, iya apa namanya, kejadian-kejadian itu juga bisa disebut jadi salah satu pemicu mereka kemudian, apa namanya, beralih gitu mata pencaharian dari menebang kayu secara ilegal ke mata pencaharian lain yang lebih legal. Tapi, kalau kalau dari perspektifku, ngelihat
kejadian itu bukan satu-satunya gitu, atau bahkan bukan penyebab, utama gitu mereka kemudian meninggalkan illegal logging ke sumber mata pencaharian yang lain. Mmm, Kebetulan si pihak Taman Nasional ini semacam menjanjikan gitu, eee, kalian udah tahu kan gitu misalnya, bahayanya menebang hutan gitu kan, bahayanya buat mereka, buat lingkungan, eee, dan lain sebagainya. Mungkin kalau orang sana, nggak begitu peduli gitu ya dengan kayak, "Oh, pemanasan global dan perubahan iklim," gitu. Tapi, mungkin setelah diajak ngobrol baik-baik, terus kemudian diajak, daripada kamu nebang hutan dan merusak lingkungan," gitu misalnya, "mari yuk kita ajak atau kita usahakan bersama nih, saya kasih modal deh kamu buat bikin," eee, salah satu usahanya adalah bikin batako. Jadi mereka disuruh bikin batako, dikasih modal, dikasih pelatihan, dikasih modal alat juga kalau nggak salah. Terus kayak, "Oh, daripada kalian nebang pohon buat kayunya, mending kalian tanam aja nih pohon-pohon buah," gitu. Jadi pohon yang berbuah, selain juga mengembalikan hutannya, si hutan Meru-Betiri itu mereka juga kemudian kalau misal pohonnya tumbuh dan berbuah kan mereka bisa panen. Panen itu bisa dikonsumsi sendiri atau kemudian dijual gitu kan ke pasar, itu juga bisa jadi sumber penghasilan yang lain gitu. Jadi kalau misalnya eee, kalau menurutku ya memang kejadian kayak kecelakaan ketimpa pohon, kakinya kena gergaji mesin dan lain sebagainya itu jadi salah satu pemicu gitu. Tapi ya pemicu utamanya adalah itu, tawaran bahwa mereka bisa dapat, penghasilan juga tanpa harus merusak hutan, tanpa harus, merusak lingkungan gitu, yang lebih mungkin ya yang sustainable gitu, maksudnya pendapatan tetap, kalau jualan selama ada yang beli kan tetap mereka dapat ada pendapatan kan, itu sih trigger utamanya gitu, kalau menurutku. Hmm, iya, saya juga setuju sih, Mas. Itu pemicu dan trigger, utamanya dari Suhartono yang pada saat bekerja kakinya terkena gergaji hingga ototnya robek, dan kemudian tadi Bapak Rohmat yang Mas Kuka jelaskan, yang istrinya meninggal, lalu kemudian dia, menjadi tersadar, apakah ini gara-gara pekerjaan yang saya lakukan bukan pekerjaan yang legal, bukan pekerjaan yang, di jalan yang baik, begitu. Sehingga, yang bersangkutan mengubah pola pikirnya. Dan yang seperti Mas Kuka tadi sudah ceritakan, bukan hanya Suhartono yang menggerakkan para penebang hutan lainnya, tapi juga dari teman-teman yang mantan pekerja ilegal tersebut juga mulai sadar. Bahkan data yang disampaikan, mereka sudah 60% dari mereka ya Mas, yang tadi awalnya, illegal loggers, penebang ilegal, sekarang sudah mulai lebih memilih untuk melakukan pekerjaan yang legal dan halal begitu. Iya, ya sekali lagi aku lupa berapa persentasenya gitu, tapi kalau nggak salah, ya udah lebih dari setengah, dari mereka gitu, kalau nggak salah waktu itu pernah pernah aku tanya juga kayak, "Baru segitu, Pak? Nggak mau ngajak lagi yang lain?" "Ya kita sedang usaha kok," gitu mereka bilang. Ya yang penting mereka ada mereka dulu gitu yang mulai gitu, terus ada buktinya gitu, "Oh iya ini ternyata, mmm, bisa jadi mata pencaharian yang" sustainable juga gitu, sustainable dalam artian, oh kita kalau misalnya pindah, misalnya jadi nanam pohon buah atau beternak gitu, bahkan ada kelompok ternak gitu. Jadi ada di desa di Banyuwangi itu ada yang, beralih jadi peternak, peternak, puyuh, burung puyuh itu buat diambil telur puyuhnya, terus ada segala macam lah, sapi, kambing, ayam gitu kalau nggak salah. Jadi mereka mulai dulu, terus ada usaha ada buktinya gitu ya, ada hasilnya gitu, supaya nanti bisa menarik lebih banyak orang lagi gitu, yang tadinya jadi penebang ilegal, illegal logger, bilang, "Ayo sini aja kita pindah mata pencaharian," gitu, supaya kita juga bisa ikut, ngejaga lingkungan gitu, supaya nggak rusak. Nah, mungkin yang sekarang kita khawatirkan nih Mas Kuka, saat mereka menjadi penebang ilegal, data yang kita, ketahui mereka mendapat penghasilan sebesar 30 juta. Dan kemudian sekarang mereka hanya dapat 5 sampai 6 juta, yang di mana itu, 6 kali lipatnya begitu. Dan itu kan juga sebetulnya menjadi keresahan kan Mas, bagaimana kalau misalnya nanti mereka mau balik lagi ke pekerjaan sebelumnya supaya karena uangnya
berkali-kali lipat lebih banyak saat mereka menjadi penambang ilegal. Apakah itu juga terlintas di pikiran Mas Kuka dan menjadi concern dari Mas Kuka? Iya, itu juga kita tanyain gitu, karena memang, nggak cuma di Meru Betiri ya gitu, kalau misalnya aku dengar beberapa cerita dari tempat lain di Indonesia, biasanya inisiatif-inisiatif seperti ini tuh yang kemudian, menjadi penghambat dan kemudian bahkan bisa gagal adalah itu gitu. Mereka bisa dibilang tergiur dengan uang yang lebih besar gitu yang bisa didapatkan dari, menebang pohon ya menebang pohon di hutan secara ilegal gitu. Which sebenarnya manusiawi sekali gitu kan, ya aku juga kalau misalnya ditawarin ada tempat kerja yang bisa ngasih lebih juga pengen gitu kan. Eee, itu juga aku tanyain ke mereka, mungkin ya kalau misal bisa dibilang skeptisnya adalah mungkin waktu itu kan aku liputan dengan pihak Taman Nasional gitu ya. Mungkin karena ada di depan pihak Taman Nasional pas gue tanya, "Pak nggak kepikiran lagi Pak bisa mau balik nebang hutan lagi gitu, karena ini kan penghasilannya jauh Pak, ini Bapak cuma dapat sekian juta lah, 6 juta gitu kan, kalau nebang bisa dapat berapa Pak? 30-an gitu kan, nggak mau balik lagi Pak ke hutan," gitu. Mereka bilang sih enggak gitu. Eee, tapi emang, apa namanya, ya hambatan itulah yang mesti dicari solusinya gitu. Kalau, ya hasil dari liputan itu, pas aku tanya ke mereka, tanya ke pihak Taman Nasional, mereka sih jawabnya, ya mereka akan mengusahakan dalam artian kita juga masih nyari pasarnya ini gitu, nyari pasar yang tetap gitu kan, karena mereka menghasilkan produk itu harus dijual gitu kan supaya jadi uang. Ya misal batako, ini batako bisa disuplai kemana nih gitu yang mereka udah pasti dibeli gitu. Terus misalnya buah atau hasil peternakan gitu, mau dijual kemana nih supaya bisa dapat uang, uangnya bisa dipakai hidup sama orang-orang yang hidup di sekitar Meru Betiri itu. Jadi memang, belum selesai, Hmm. usahanya gitu. Emang ini, apa istilahnya, ongoing proses lah, ini proses yang nonstop, masih terus berjalan, masih terus diusahakan, masih terus upayakan segala-galanya supaya bisa jadi lebih sustainable, baik buat lingkungan maupun buat, orang-orang yang menjalankannya itu. Dalam kasus ini adalah masyarakat-masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar, Meru Betiri itu. Dan yang Mas Kuka tadi bilang tuh sebetulnya betul-betul sudah mengkonklusikan apa yang kita bicarakan, bahwa sebetulnya pemerintah tuh tidak sekuat itu terhadap, bisnis yang bisa membawa keuntungan bagi mereka juga, karena mereka mungkin dapat dari pajak atau korporasi tersebut memiliki hubungan. Tapi kita juga bukan anti anti korporasi ya Mas, kita juga bukan anti terhadap pembangunan, asal pembangunan dilakukan secara signifikan, legal dan kohesif begitu ya? Iya, legal itu dipertanyakan ya gitu, karena kadang kan yang legal ada beberapa bagian yang legal itu kemudian tidak baik untuk lingkungan gitu kan. Misalnya, ada beberapa peraturan yang setelah dilihat-lihat dampak lingkungannya lebih besar dibandingkan ya dampak lingkungannya sangat sangat besar gitu kan. Jadi ya gitu maksudnya, eee, betul, kita baiknya tidak anti pembangunan, tapi ya, apa namanya, ya sebaiknya pembangunan itu dilakukan dengan cara yang lebih bijak lah, dalam artian tidak mengorbankan, kepentingan, eee, masyarakat, kepentingan orang yang hidupnya dan juga kepentingan, lingkungan gitu. Kepentingan lingkungan juga kan untuk hajat hidup orang banyak juga kan, air bersih, udara yang bersih, I don't know, hutan yang asri, hutan yang lestari gitu kan, secara tidak langsung mungkin kita semua mendapatkan manfaat gitu dari lingkungan yang, sehat gitu, yang asri itu gitu. Jadi yes, mari kita dukung lingkungan pembangunan yang hijau, Hmm. dalam artian mengikuti kaidah lingkungan, istilahnya kaidah sustainability gitu, walaupun kemudian itu ya gitulah, perdebatan ini nggak akan selesai sih, karena, eee
Kemudian kita bisa tanya, ini sustainable itu seperti apa gitu, sustainable berdasarkan kacamata siapa gitu. Iya itu panjang. But ya, bukan anti pembangunan tapi harus yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan dan kolaborasi. Tapi betul tuh yang Mas Kulka tadi bilang sustainabilitas. Sustainabilitas nih apa standarnya begitu. Tapi yang sekali lagi saya setuju, seperti yang tadi sudah kita bicarakan, jika sesuatu itu legal bukan artinya sesuatu itu betul secara moral begitu ya Mas. Bisa sesuatu itu legal tapi bukan berarti itu morally correct begitu. Misalnya saja orang mempunyai satwa liar, mungkin dia izin, tapi apakah itu sesuatu hal yang morally correct, atau misalnya penebangan kelapa sawit mungkin izin legal tapi bukan suatu hal yang morally correct. Jadi legal dan betul secara moralitas harus go together hand in hand begitu, harus bergandengan ya. Iya, iya kurang lebih gitu. Ini sebenarnya aku takut, duh semoga nggak ada orang yang tapi ya, tapi kurang lebih itu, yes, yang legal belum tentu tepat secara moral atau secara kaidah standar, yang lain gitu, lingkungan dan lain sebagainya gitu. Ya. Tapi kalau satwa liar, kalau misalnya boleh ngasih sedikit, ya satwa liar juga tergantung ininya ya. Jadi kalau misalnya secara, undang-undang, ada tuh kan daftar, satwa dan, tumbuhan yang dilindungi gitu. Kalau misalnya kita memelihara satwa yang ada dalam daftar itu tetap salah sih secara legal gitu. Cuma ya again, peraturan, undang-undang kan tidak fleksibel ya. Jadi kadang kalau misalnya ada satwa liar yang ternyata, oh ini jumlahnya tinggal 10 biji gitu di, mana namanya, di lingkungan, di alam liar gitu, ya itu masih salah sih. Ya, itu salah, betul. Ya, saya setuju. Dari Mas Kuka sendiri nih, Mas, mungkin kita pembahasannya tadi udah agak-agak berat ya. Mungkin kita akan ke yang lebih enteng sedikit. Kalau dari Mas Kuka sendiri nih, buat para jurnalis muda, ada nggak sih Mas saran-saran atau kiat-kiat dari Mas Kuka pada saat kita melakukan liputan? Liputan apa? Kalau boleh tahu, kalau misal lebih spesifik. Liputan lingkungan sih, Mas, kita. Liputan lingkungan ya, Kayak Mas Kuka nih bisa masuk ke sana, dapat akses, aman. Seperti yang pun tadi juga sudah dijelaskan ya, maupun jurnalisme parasut tadi. Tapi maksudnya Mas Kuka bisa melakukan tugas dengan sangat baik dan bisa punya akses ke mereka juga. oke, hmm, sebenarnya kalau, saran ya, ya aku juga baru ngomongin ini sih sama sama temanku beberapa, bulan atau beberapa minggu lalu. Eee, Kalau lingkungan, isu-isu lingkungan itu, eee, isunya bukan di Jakarta, maksudnya gini, di Jakarta yes, aku base-nya di Jakarta kan biasanya, tapi kalau di Jakarta tuh ya sebatas cuma policy, cuma soal regulasi kebijakan gitu. Tapi, story-story yang paling menarik itu sebenarnya adanya di luar Jakarta gitu. Jadi, sebisa mungkin, ya turunlah ke lapangan gitu. Maksudnya dalam artian pergilah ke, I don't know, Kalimantan, Sumatera, atau bahkan kalau misalnya masih di Pulau Jawa gitu, Sulawesi, Papua bahkan kalau misalnya bisa, punya akses ke sana. Karena story-story, apa namanya, berita-berita atau isu-isu lingkungan yang paling penting adalah sebenarnya dari sana gitu. Dan, kalau misalnya jurnalis kan emang harus, ngelihat ya, katanya yang lebih ideal gitu kan. Jadi kalau misalnya emang pergi ke sana, akan lebih baik gitu mungkin liputannya. Kalau misalnya emang belum bisa ke sana, ya itulah pertimbangkan kolaborasi dengan jurnalis lokal. Karena, biasanya, jurnalis lokal tuh punya tuh apa namanya, punya mereka mereka karena ada di sana gitu, mereka tahu situasinya, mereka yang punya ide gitu, ide story gitu. Tapi kadang mungkin karena keterbatasan, misalnya tempat mereka bekerja gitu kan, mereka cuma buat media lokal aja gitu. Suaranya nggak kedengeran, kalau dibandingkan dengan jurnalis di media nasional gitu.
Dan Mas Kuka kan bisa dibilang seorang yang metropolitan tinggal di Jakarta, maksudnya tinggal di kota begitu. Saat Mas Kuka ke Meru Betir itu apakah ada halangan bahasa Mas? Karena kan di Jember kan mereka menggunakan bahasa Jawa gitu. Apakah Mas Kuka menghadapi kendala bahasa saat melakukan liputan begitu Mas? Iya, aku aku orang Jawa tapi aku nggak paham bahasa Jawa sama sekali, shame. Tapi ya ada kendala itu, tapi ya sekali lagi itu dibantu dengan Mas, Wahyu dan, eee, ya kebetulan, apa namanya, orang-orang di sana yang masih bisa berkomunikasi lah gitu dalam bahasa Indonesia walaupun mungkin, kalau misalnya kita lihat tidak seekspresif kalau misalnya mereka, apa namanya, berkomunikasi dalam bahasa ibu gitu ya, bahasa Jawa. Eee, iya tapi, dibantu oleh teman-teman Mas Wahyu, terus Mbak, Triindah itu, Trin, yang waktu itu ikut aku liputan di sana, itu sangat membantu sih mengatasi, hambatan bahasa itu. Jadi ada tantangan secara linguistik ya Mas, karena kalau misalnya kita bisa bahasa Jawa dan bahasa daerah setempat kan lebih dari hati ke hati ya Mas? Iya, iya bahasa itu juga tantangan yang, sangat besar sih, eee, terutama kalau misalnya kita ya gitu datang dari luar daerah dan kemudian bahkan nggak bisa bahasa setempat gitu, itu akan jadi hambatan yang sangat, signifikan kalau dari pengalamanku. Oke, on that note dari nota tersebut, penting sekali itu berharap boleh tapi juga harus mengusahakan. Dan itu pun, yang sebetulnya sedang kami kerjakan dan kami lakukan di sini. Kalau dari saya sih itu aja sih Mas, sekian dari pertanyaan-pertanyaan dari saya. Apakah Mas masih ada yang ingin disampaikan? Ya kurang lebih itu ya semoga kita semua tetap sehat dan, eee, dilindungi segala-galanya ketika melakukan, pekerjaan atau usaha apapun itu yang, eee, berniat untuk apa namanya, memunculkan dampak yang baik buat banyak orang. Oke Mas, terima kasih ya Mas, atas waktunya, kami sekelompok dari sini, saya sebagai perwakilan mengucapkan terima kasih. Sama-sama, salam selamat malam dari New York.